Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Jainul Anwar Sidik dengan NIM 2450081095 dari kelas D. Di sini saya akan mengerjakan ulangan akhir semester praktikum pemrograman objek 1. Di sini kita sudah diberikan soal membuat program mengimplementasikan algoritma sorting dan searching menggunakan konsep Object Oriented Programming atau OOP dengan struktur hierarki kelas dan interface. Di sini diberikan contoh tampilan awal, kemudian ada list array dan seterusnya. Di sini saya sudah membacanya sampai dari nomor 1 sampai nomor 14. Kemudian di sini ada desain atau diagram desain yang digunakan. Di sini ada algoritma adalah abstrak class atau istilahnya mah kakek atau paling atas. Di sini ada parent atau orang tua, kemudian di sini ada anak-anaknya. Nah, di sini ada keterangannya. Algorithm adalah abstract class, kemudian sorting algorithm dan searching algorithm adalah kelas yang mengextend algorithm dan sekaligus jadi parent class atau orang tua. Kemudian kelas orang tua. Kemudian bubble sort dan selection sort adalah anak atau child dari sorting algoritma. Kemudian sequential search dan brute force min-max adalah anak atau child dari parent searching algoritma. Kemudian di sini ada brute force min-max mengimplementasikan interface dari min-max. Nah, di sini saya akan membuat 8 kelas di patch cake yang saya sudah buat. Nah, saya sudah membuat patch cake. Sebelumnya saya menggunakan IDE NetBeans. Nah, di sini saya sudah menyiapkan patch cake UAS praktikum. Kemudian saya akan membuat kelas bernama algorithm. Nah, di sini ada patch cake UAS algorithm. Sini saya hapus saja di sini. Nah, karena di sini algoritma itu kelas abstrak, di sini saya menambahkan abstrak kelas algorithm. Nah, di sini itu berfungsi sebagai induk hierarki. Di sini saya akan beri komen abstrak kelas ini berfungsi sebagai induk hierarki. Nah, kemudian yang kedua saya akan membuat kelas bernama tadi itu. Nah, ini saya akan membuat dulu interface-nya min-max finder. min-max finder. Nah, min-max finder. Nah, karena ini interface, saya akan ubah kelas ini menjadi interface.
jadi interface min max finder. Kemudian di dalamnya saya membuat metode namanya itu cari min max. Kemudian isinya array dari integer berupa data. Nah, jangan lupa titik koma. Nah, Ctrl save. Nah, setelah itu karena ini interface, pokoknya interface ini berisi kontrak metode cari min max. Kelas apapun yang mengimplementasikan interface wajib memiliki logika mencari nilai min max. Nah, ini. Kemudian saya akan membuat kelas parent. Tadi itu kelas parent sorting algorithm. Sorting algorithm kapital sorting algorithm. Sorting algorithm. Delete. Nah, biarkan saya ada author. Sorting algorithm. Kemudian page cake udah, page cake-nya dari UAS praktikum. Public class algorithm sorting algorithm buat kelas parent atau orang tua, kelas sorting algorithm. Terus ini tuh si public class sorting algorithm mengextend tadi tuh mengextend algoritma dan sekaligus menjadi parent class. Nah, di sini mengextend algorithm mengextend ini extend kurang s. Nah, di sini kurang s, extend algorithm. Nah, saya akan komen kelas induk khusus untuk algoritma sorting. Nah, ini udah tidak ada error. Kemudian saya akan membuat sorting algorithm. Nah, kecil buat ini delete dulu. Nah, kelihatan buttonnya. Searching algorithm. Nah, di searching algorithm juga ini kan parent, di extend sama extend lupa mengextend si algorithm extensi algorithm. Nah, ini juga sama, saya kasih kelas induk khusus untuk algoritma. Nah, ini algoritma searching, khusus algoritma searching. Kemudian nah, tidak ada error. Kemudian saya akan membuat kelas lagi. Tadi itu tinggal anaknya. Yang pertama dari bubble sort dulu. Bubble sort. Satu bubble sort. Nah, gitu, bubble sort. Nah, page-nya mudah. Nah, buat kelas bubble sort. Nah, ini tuh si bubble sort adalah cheat dari sorting algoritma. Nah, berarti kita mengextend si sorting, karena nah, si bubble sort ini dan selection sort ini adalah
parent atau orang tua dari sorting algoritma. Nah ini tuh anak-anaknya. Extend berarti sorting algorithm. Sorting algorithm. Oke. Udah extend sorting algorithm. Nah ini. Kemudian saya akan membuat metode public void. Ini kalau misalnya public void si sort ini isinya itu berupa tadi array integer, terus ada data, kemudian udah ada data tuh integer misalnya n sama dengan data di length. Nah ini di length kan atau dihitung. Buat kami dulu, saya akan membuat loop untuk membandingkan elemen bersebelahan. Jadi saya akan ini belum looping, berarti saya akan buat dulu loop untuk jumlah iterasi. Sini saya ini kurang satu. Sini saya melakukan for perulangan for integer sama dengan 1. Integer sama dengan 1 harusnya i sama dengan 0. Itu dari 0. Kemudian i kurang dari si i itu kurang dari n, belum tahu si i kurang dari n, terus dikurangin 1, terus si i bertambah. Nah si i bertambah, kemudian kemudian di sini saya akan nambahkan kurung bawah 1. Nah kurung bawah 1 kemudian saya akan buat tadi pengulangan yang kedua kan itu i. Di sini saya akan menambahkan integer j karena untuk membandingkan elemen bersebelahan i sama j itu sama dengan 0. I sama dengan 0, kemudian j kurang dari ini sama seperti ini. Kita copy saja biar cepat. Ini ganti j, ini ganti j. J sama dengan 0. Salah. I sama j sama dengan 0, titik komanya lupa. Terus lupa j kurang dari n, kurang dari 1, j bertambah. Kemudian buat kondisional di sini karena udah perulangan, buat kondisional jika si data j lebih besar dari data si j bertambah 1. Si j itu bertambah 1, si j bertambah 1, kemudian kita proses ini salah. Si j ini benar, data j lebih dari data j ditambah 1. Kurang, ini lupa. Ini kok kurang buka tutup kotak. Nah udah tadi tuh buat proses tukar posisi atau swap,
Kemudian integer kita buat temp sama dengan data si J tadi tuh, si J ditambah 1, J ditambah 1, udah si J ditambah 1, kemudian data integer temp data si J. Oh, ini belum ditambah 1 dulu, ini J. Nah, si J, data J, kemudian si data J ini sama dengan data, nah yang tadi J ditambah 1, kurang awal lagi. Nah, J ditambah 1, kemudian data si J ditambah 1, J ditambah 1 sama dengan temp. Nah, di sini titik koma. Nah, udah tidak ada error. Udah di sini sudah 2, 3. Nah, di sini saya akan membuat sistem out inline. Buat agak di hasil ininya, jangan lupa titik koma. Hasil pengurutan dengan bubble sort adalah sini. Nah, di sini adalah sistem out print. Coba jangan pakai ln karena nanti dia akan ke bawah. Di sini for ini kayak error, kita coba for integer i sama dengan 0, si itu dia sama i kurang dari n, terus i bertambah, kemudian sistem out print data si i tadi tuh, data si i bertambah, si i ditambah i sama dengan n kurang 1. N kurang 1 tuh berapa? Sini saya tuh sini titik 2. Kemudian di bawah sini tuh kita buat sistem kembaliannya sistem out print line. Nah, kalau tadi sistem out print marah ke bawah. Nah, dapat error ya. Sini error kenapa? Sistem S-nya saya lupa, S-nya harus besar guys, ini masih kecil. Nah kan sistem out inline. Nah, tidak ada error kan di sini, tidak ada. Oke, di sini apa? Oh, ini tuh sistem instance search. Oh, ini nggak usah kan tadi nge-import ya. Oh, nah tidak ada error. Jadi kan sistem nggak nge-import di sini. Nah, udah kita save, kita jalani bisa nggak? Run. Oh, ya. Kelas don't have a main method. Main metodenya belum. Di sini masih kelas-kelasnya aja. Kemudian membuat selection anak kedua, selection sort. Membuat selection sort di sini. Selection sort
.java. Nah, sort kan selection sort apa ini, oke udah, author udah. Kemudian karena ini masih public selection code, kita mengextend dari si orang tua tadi kan, extend ps extends tadi itu sorting algorithm. Nah udah sorting algorithm, kemudian kita buat void atau prosedur public void tadi itu sort, hampir sama kayak tadi, public sort array integer, kemudian data. Ini di sini buat isinya tuh tadi tuh integer n sama dengan data dot length th dot length. Nah, kemudian pengulangan for while memakai integer i, memakai for integer i sama dengan 0, i sama dengan 0, kita pasti biar dia pusing, i sama dengan 0, kemudian i kurang dari 0, i kurang dari n, kemudian kurang min 1, kemudian si i itu bertambah. Ini saya menambahkan lagi pengulangan 1 di sini, in min index si i, kemudian itu mencari nilai terkecil di sisa array, kemudian pengulangannya lagi pakai for, itu kan i jadi min dx sebenarnya ini kita copy saja, salah. Nah di sini soalnya ini i, nah sini sama j sama 0, ini kita ganti j, ini j bertambah si j sama i plus ini n kurang 1, berarti ini si j sama dengan si j itu sama dengan i plus 1, j kurang dari n, j sama dengan i plus 1 sama dengan j, si j kurang dari n, si j bertambah. Terus kemudian si j itu bertambah, di sini integer, ininya kita hapus min ini sama dengan j, seharusnya di sini kita buat kondisional, salah, kondisional jika benar berarti ya gitu, set di sini ini kita buat tulis ini jika kita bawah. Nah di sini jika data si j kurang dari data min idx. Nah dulu di bawahnya itu yang tadi ini min x sama dengan j. Nah tidak ada error kan, tidak ada error. Kemudian kedua, nah di sini kita buat menukar
nilai terkecil yang ditemukan ke posisi I. Nah, posisi I, kemudian integer ini kita buka sama dengan data integer temp data min idx kemudian integer temp sama dengan data min idx data si data itu min idx ini kita sama data dari si I, kemudian hasil data itu diisi dengan I sama dengan dibalikin di temp. Nah, ada error temp. Nah, udah temp gini kita buat hasil kayak tadi si bubble sort. Kita buat sistem S-nya gede, buat sistem out print itu hasil selection sort adalah tadi hasil pengurutan. Hasil selection sort adalah hasil pengurutan dengan selection sort adalah minta titik komanya, kemudian ulangan lagi for. Nah, si integer itu buat pengulangan yang kedua itu 0. integer x sama dengan 0, x sama dengan 0, terus i kurang dari n, kemudian i bertambah, kemudian sistem lagi sistem out print line, sistem out print line belum print sistem out print. Nah, si objek ini tuh kan di dalam sistem out print si data i ditambah i sama dengan n kurang 1 nah itu. Nah, ini di dalamnya itu apa kan, kita nyatakan itu koma, kemudian ini titik 2, terus nge-return sistem out print objek, si objeknya kosong. Nah, sistem out print line. Nah, tidak ada yang error kan, Ctrl save, kita coba run. Selection sort does not have a main method. Nah, tidak ada error, berarti udah. Kemudian selection sort ini mencari nilai terkecil atau minimum dari deretan angka yang belum terurut, lalu menemukan ke posisi paling depan, begitu seterusnya setiap posisi. Nah, kalau bubble sort itu yang tadi Bapak dijelasin adalah implementasi bubble sort yang merupakan turunan dari sorting. Dari awal saya katakan logikanya menggunakan strategi brute force yang tadi dengan membandingkan angka yang bersebelahan. Jika angka kiri
Jika angka kiri lebih besar dari kanan, kemudian posisinya itu ditukar karena dilakukan berulang-ulang sampai terurut. Nah ini logika dari pengulangannya, memakai for while, pengulangan. Nah udah select and sort, kemudian kita ke program yang ketujuh tadi itu sequential search. Kemudian ke sequential search kita tambah kelas tadi itu sequential search, sequential search sequential search sequential search. Nah meng-extend, nah ini juga kan dari child, anak dari searching algoritma, berarti kita meng-extend si tadi itu si searching algoritma, searching algoritma. Nah udah searching algoritma, kemudian kita buat void lagi public, buat metode public void search, kemudian integer array integer ini awal data, terus kemudian integer kunci atau oke. Kita buat boolean true false nya si font sama dengan false di koma, ini buat true false nya karena kita akan mengecek satu persatu dari indeks 0 sampai ke akhir. Jadi saya akan membuat ini dulu. Di sini saya akan mengecek buat looping, mengecek satu persatu dari indeks 0 sampai akhir. Nah, di sini dari 0 sampai akhir menggunakan pengulangan for lagi. Sini integer i sama dengan 0, kemudian i kurang dari n, kurang dari data ceiling, kemudian si i nya tuh bertambah. Nah si i nya bertambah, kemudian system out print for integers nilai plus. Kita buat dulu kondisional menggunakan if data si i sama dengan si k. Kemudian nah di sini kita buat sistem out print, kemudian di sini nilai yang dicari ditemukan dalam array pada indeks ke di sini tuh tambah i pada indeks ke i. Nah pada indeks ke i, kemudian kalau udah ketemu nanti bakal istirahat atau break.
break itu berhenti jika si indeks sudah ketemu. Berhenti jika sudah ketemu gitu. Ini pakai komen ya. Berhenti jika sudah ketemu. Kemudian di nah, di sini kita ini. Nah, di sini kita buat if di sini tuh if found si found di atas tadi kita sesuai ini berkurang 1 berarti di sebelah sini. Nah, found system outprint line nilai yang dicari tidak ditemukan. Nilai di sini kan kalau indeks tidak ketemu, nilai yang dicari tidak ditemukan. Nah, ini untuk kelas sequential search. Sudah. Ini tuh kelas sequential search ini untuk pencarian. Nah, di sini saya menggunakan sequential search sesuai konsep brute force algoritma. Ini mengecek array satu persatu dari awal sampai akhir. Jika angka yang dicari cocok, program akan menampilkan indeksnya. Nah, kalau tidak, indeksnya tidak ditemukan, nanti si found ini sistem of line ini nilai yang dicari tidak akan ditemukan. Nah, kalau indeksnya tidak ada, nanti maka akan di print yang ini. Kalau ada berarti yang pertama ini. Nah, ini udah. Kemudian kita buat anak yang terakhir, brute force min max. Brute force min max itu apa? Brute force min max. Brute force, oh F nya gede berarti brute force. Nah, brute force min max. Sini kita delete dulu. Nah, ini brute force min max itu mengextend lagi dari si tadi tuh searching algorithm. Terus mengimplementasikan, kan si brute force mengimplementasikan min max finder. Nah, di sini kita mengimplementasikan implement si min max finder. Nah, min max finder searching algorithm. Oh iya, searching algorithm min max finder. Kemudian di override. Ini salah. Ini nih, implementasinya salah. Kemudian di override ini tuh di override coba public buat metode. Nah, public void ini
mencari min max integer array si data, misalnya add override soalnya coba di remove override misalnya, coba ini dulu lah, integer array data. Kemudian kita buat conditional lagi, if data sama dengan nol, ketika data sama dengan nol, di sini data dot length dengan nol, kemudian di return. Setelah di return, kita buat integer min 1, datanya sama dengan 0, ini sama, kemudian ini sama, kita copy saja, ini max, data sama dengan 0. Kemudian iterasi seluruh data di sini, iterasi seluruh data untuk update si min dan max. Si min dan maxnya min dan maxnya. Kemudian kita buat pengulangan lagi menggunakan for si in sama dengan i sama dengan 1 jika i kurang dari sama dengan data.length, kemudian si i itu bertambah, Nah, di sini melakukan conditional if jika data si i kurang dari min, maka si min ini sama dengan data si i. Nah, data si i itu koma, terus jika data si i lebih dari si max, max sama dengan data si i. Nah, data si i max sama dengan data si i. Jika data i lebih dari max, ini kan tidak ada data sama dengan 0 jika data lebih dari max, itu max data si i. Sini integer i, atau di sini os. Salah. Buat private di sini enggak. Max sama dengan i.
inisialisasi ini udah sama, ini tidak mau override, kita coba kita langsung system out print line. Di sini terdapat pencarian nilai maksimum dan maksimum, pencarian nilai minimum dan maksimum dengan menggunakan algoritma brute force, brute force adalah titik koma berikut adalah di sini, kemudian ini guys, nah kan ini sama ini, nah kurang Kurawal di ini. Nah yang ini tuh kurang Kurawal guys. Nah ini sama ini sama ini, nah tidak ada error kan. Kita buat sistem outprint line lagi ya. Sistem outprint line sini kita buat 3. Di sini minimum sama dengan nah di sini maksimum sama dengan minimum maksimum. Nah, sebenarnya di sini kita tambahin si min yang di atas, nah itu si integer min, ini nambahin si max. Nah si max integer max. Nah, tidak ada error di sini. Brute force dan algoritma. Nah iya brute force. Kita coba running mau main metode, ya berarti benar, tidak ada error. Kelas brute force min max ini mewarisi si searching algoritma, tapi juga mengimplementasikan interface si max min. Di sini juga membandingkan setiap elemen array, ada yang lebih kecil dari variabel min, maka min diupdate. Begitu juga untuk si max. Nah ini si min, si max. Nah kemudian kita buat di sini itu kan 1 2 3 4 5 6 7 8. Sini 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah di sini sudah saya buat algoritmanya. Kemudian saya akan buat kelas mainnya buat bisa dijalankan. Di sini kita buat main.java basicnya ini kita delete dulu, salah nyimpen. Di sini Java main. Nah di sini main, ini delete dulu. Patchcake udah, public class main. Nah di sini saya akan nambahkan mengimpor si Java until
Java titik until si scanner. Nah udah, Java until mengimport si Java until bukan until atil dot s nya. Nah Java until scanner udah, berarti Java until scanner ini dalamnya kita buat biar bisa kita gunakan. Sini kita buat public class main string array argumen args. Kemudian di sini string args public class void-nya lupa. Public class void string ini kan kelas main. Public static ini bukan kelas kan, public static void main string. Ini kapital lupa. Nah string arguments. Kemudian kita buat kan ini mengimport si scanner. Kita buat di sini buat scan. Jangan lupa kapital scanner. Buat scanner. Nah di sini scan dulu kecil. Scanner sama dengan now scanner system dot in. Nah system dot in. Di sini kita buat titik koma. Kemudian di sini buat kita ini dulu bagian satu. Kita buat bagian satunya dulu. Di sini saya akan membuat input array. Menginput array. Nah, di sini buat input array. Kemudian di sini system out print system out print. Ini titik. System out print di sini objek out print di sini. Nah masukkan jumlah angka, kemudian si integer n sama dengan scanner dot next integer si integer n. Ini s nya tuh s kecil tapi next integer titik 2. Sini integer n sama dengan scanner next in si ininya next integer dulu. Salah. Lah tadi apa gitu? Si n salah ya. Di sini si n tuh n kecil tuh benar. Integer n
integer n sama dengan scanner dot next integer kita coba dulu di sini next integer. Nah, udah tidak merah tapi system integer kemudian integer array. Di sini kita buat integer array dulu. Data sama dengan new integer si n. Belum, berarti ya benar tadi deh. Nah, si n itu berarti kita simpan backupnya dulu, data asli, agar saat di sort itu data asli tidak hilang. Kemudian jika ingin fitur reset, tapi memang opsional. Nah, udah. Kemudian integer array data asli, kita coba data asli integer array sama dengan new data asli sama dengan integer si i. New integer si n berarti kita buat dulu pengulangan si agar bisa memasukkan angka. Integer i sama dengan 0, kemudian i kurang dari n, si i itu bertambah. Kemudian sistem kita cetak dulu, sistem out print objek, sistem out print ini masukkan angka ke ditambah, di sini ditambah i plus 1 berarti ini ditambah lagi, nah ini masukkan angka ke awal, ditambah i plus 1 ditambah ini sistem out print tambah i ditambah. Nah, kemudian si data ini apa ya, sistem out print. Kita buat dulu si i, buat dulu si i ini, i sama dengan scanner titik next integer. Nah, titik koma next integer, harus berurutan next integer. Si data asli ini si i sama dengan data dari si i. Nah, data dari si i ini harus gede. Scanner
next integer data dari si i. Kita coba sistem out print, sistem out print, kemudian di sini ditambahin slash n, angka dalam array adalah arti koma array adalah, kemudian print array, kemudian diisi dengan data, titik koma diisi dengan data, print array diisi dengan data. Sekarang angka dalam array, kadang data, kemudian sistem out print line, ada float slash n dengan slash n, data no integer, kemudian data titik koma. Kemudian ke bagian menu, ini ada menu slash n, titik koma, ini kan integer i, integer i data asli sama dengan new integer, data asli sama dengan new integer, for integer i sama dengan 0, i kurang dari n, koma, i sama dengan plus. Dan kemudian sistem out print, masukkan angka ke plus, di sini kan plus, i tambah 1 plus lagi, ini kedua, kemudian detail benar, ini benar, kemudian si P-nya tuh P gede kah? Kemudian print array dengan data titik koma, kemudian sistem out print line, terus di sini slash n, si data mat tidak memakai, print array data print array sebenarnya data. Kita coba dulu lah, print array system out print line n. Kemudian kita buat bagian kedua dulu lah, buat ke bagian 2 menu utama. Menu utama di sini. Menu utama di sini kita buat string dulu. Itu string nih. String. Di sini ulangi si y-nya di koma, kemudian buat pengulangan while ulang
equal ignore case y. Ini di sini ignore case. Buat di sini 23 data sama dengan data asli. Data asli.com .com di sini .com di sini kita buat system outprint sistem outprint. Di dalam itu ada list array. Titik koma, list array titik koma, kemudian print, kemudian print array, kemudian array sama dengan data print data, kemudian sistem out print line, salah, sistem out print line. Kemudian kita buat di sini banyak error. Support. Kita buat dulu lah. /n, kemudian sistem outprint aksi di sini kita buat. Di sini kita buat 1 2 3 4 5 6 di sini itu sistem outprint line print tag ln. Benar, pilihan aksi di sini kita buat pilih aksi. Pilih aksi di sini, kemudian yang kedua satu sorting, kedua tuh tadi tuh searching, ketiga itu namanya nanti deh min max, terus keempat itu exit. Kemudian di sini pilih titik koma integer pilihan sama dengan scanner dot next integer sistem out print. Di sini kita buat sistem out print line, sistem out print line.
Kemudian kita membuat fitur switch pilihan, kemudian di sini switch pilihan, di pertama itu case 1 sorting sistem out print 1 2 3 4. Sistem out print di sini pergi ke sorting di sini tuh. Sorting atau pengaturan dengan menggunakan tanda tanya di situ, tanda tanya. Kemudian satu bubble sort, bubble sort complete sort keempat kan ini sort, bubble sort selection sort, yang kedua ini kedua nate select and sort, kemudian sistem print lah ya, nggak perlu pindah baris, kemudian in fill sort sama dengan scanner dot next integer. Integer fill sort system out print line, system out print line, system out print line. Kemudian system out print line, kemudian buat kondisional fill sort sini sama dengan 1, fill sort sama dengan 1 di sini tuh, buat lagi turun awal bubble sort CBS sama dengan now bubble sort terus itu bubble sort di koma juga, terus BS sort data, bubble sort data sudah di clone di atas, if fill sort sama 2 hitung awal dari lagi select and sort SS sama dengan now select and sort
kemudian ss sort data, kemudian di break, kemudian ke case 2. Break teh kita buat di case 2. Case 1 kita buat dulu semua. Case 2 itu searching, kemudian system out print line, searching pencarian dengan menggunakan pencarian menggunakan sequential search brute force. Kemudian di sini brute force tanda titik koma, system out print line, kemudian enter system out print line. Sini sistem out print line lagi, copy dulu aja sistem out print line ya. Sama di sini juga. Di sini berarti kita buat masukkan nilai yang dicari. Masukkan nilai yang dicari. Udah, kemudian ini nggak usah, jadi integer k. Oke, dengan scanner next in kemudian sudah next in to system out print line ini doang, titik koma. Kemudian sequential search sebenarnya brute force min max terus min max square search nah sequential
sequential set. Sequential set. Sequential set, kemudian set data, key data, kemudian key, kemudian di break, kemudian case 3 min max with the fourth min max sama dengan brute force min max brute force min max terus min max titik cari min max data, kemudian break. Ini case 3 bisa gini, kemudian case 4 exit, di sini tombol exit. Sistem out print line, kemudian parameter teksnya terima kasih keluar dari program. Keluar dari program, jadi koma, sistem exit, system.exit, system.exit, exit 0, kemudian di break, kemudian default system out print line, system out print line pilihan tidak valid. Titik koma, kemudian di sini print line, print slash n, di sini kembali ke menu input dari keyboard, kemudian ulang scanner next, system out print
Outprintly. Nah, kemudian kita akan mencobanya. Sini banyak yang error, kita oke, di sini kita, nah di sini sudah selesai mencoba 1 2 3 4 5 6 7 8 kelas ini, 8 kelas, dan ditambah buat menjelaskan si program ini. Nah, program terakhir ini adalah kelas main. Di sini program dimulai, pertama user diminta input jumlah dan nilai array. Lalu saya menggunakan perulangan while di sini, untuk menampilkan menu aksi. Menu aksi ada sorting, searching, min, max, kemudian ada exit. Nah, kemudian saya menambahkan lagi pilihan switch. Nah, switch ini untuk memilih, misalnya user memilih sorting. Nah, di sini bakal ada switch case 1 searching. Di sorting ini ada dua pilihan, ada bubble sort sama selection sort. Kemudian kalau memilih searching akan langsung memasukkan nilai yang dicari. Kemudian kalau min max langsung nilainya terdapat, ada min langsung max. Kemudian ini pilihan exit, nanti langsung keluar tulisan terima kasih keluar dari program. Kalau user nge-input 5, nanti pilihan tidak valid. Kemudian kembali ke menu Y ini, selama si user ketiga program akan terus berulang selama user menekan tombol Y. Nah, kembali ke menu ini akan terus berulang setelah si user menekan tombol Y terus menerus. Nah, kita coba programnya seperti ini. Nah, misalnya kita memasukkan jumlah angka untuk berapa array, 6 array, seperti di contoh. Nah, di sini di contoh input dari keyboard misalnya 6. Nah, di sini saya akan acak nilainya 2, 7, 5, 6, 9, lalu terakhir 1. Nah, di sini akan ada angka dalam array 2, 7, 5, 6, 9, 1. Nah, seperti angka ini, angka dalam array 8, 3, 5, 4, 1. Nah, setelah itu akan muncul menu list array 8, 3, 5, 4, 1, 2. Kayak di sini list array-nya 2, 7, 5, 6, 9, 1. Kemudian kita pilih satu input dari keyboard. Pilih satu, nah sorting. Misal kita milih satu sorting. Nah, di sini kan input keyboard sorting. Pilih yang nomor 3 satu sorting, kemudian milih. Nah, di sini sorting pengurutan dengan menggunakan bubble sort. Nah, kalau bubble sort itu pengurutannya dari awal, dari yang terkecil hingga yang terbesar, 1 2 5 6 7 9. Nah, ini. Kemudian jika yang dipilih adalah pilihan 2 yaitu selection, maka yang akan tampil juga sama. Nah, kembali ke menu Y, input dari keyboard. Nah, di sini kembali ke menu Y, input dari keyboard. Di input dari sini Y. Nah, kita mencoba satu lagi, yang nomor 2.
Nah, yang nomor 2 sama 1, 2, 5, 6, 7, 9. Garis arahnya kan di sini 2, 7, 5, 6, 9, 1. Di sini sama select and sort 3. 10, 2, 5, 8 tuh sama. Agar pengurutan bubble sort, select and sort. Lalu dari menu 2 di atas ketika yang pilih searching maka akan muncul menu. Nah, di sini searching, kita kembali lagi ke menu searching. Nah, menu searchingnya kita ikuti perintah masukkan nilai yang dicari 8. Masukkan nilai yang dicari berarti 8. Di sini 8, saya akan mencari nilai 9. Nah, nilai yang dicari ditemukan dalam array pada indeks ke 4 max, maka akan tampil seperti ini. Kita pilih min max di sini nomor 3. Pencarian nilai minimum dan maksimum dengan menggunakan algoritma brute force adalah minimumnya sama dengan 1, maksimum sama dengan 9. Nah, kembali ke menu Y. Kemudian memilih menu Y. Saat memilih exit maka akan keluar dari program. Kemudian kita memilih nomor 4. Nah, terima kasih telah keluar dari program. Sekian dari pembuatan program, demo program dari saya. Mohon maaf bila ada salah dan kesalahan dalam kodenya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.